Selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan menginformasikan informasi awal tentang persiapan mendaftar untuk peserta didik baru, yaitu pendaftaran peserta didik baru jenjang SMA dan SMK tahun 2022. Jadi apa saja yang mesti kita siapkan untuk anak kita yang sekarang masih SMP kelas 3 untuk bisa diterima di SMA dan SMK favorit melalui persiapan penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK tahun 2022 sebagai berikut. Oke, tolong disimak. Yang pertama ada dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya sudah jelas. Oke, silakan dibaca. Kemudian lanjut ke prediksi daya tampung dan lulusan. Ya, prediksi daya tampung dan lulusan. Oke, untuk Buleleng, Jembrane, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Bangli, Kelungkung, jumlah daya tampung SMA, oke, seperti ini. Kemudian lulusan SMP. Oke, lanjut. Nah, waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Provinsi Bali, ya, pendaftaran seleksi pengumuman dilaksanakan bersamaan dalam satu tahap sebagai berikut. Nah, informasi awal ya. Oke, pendaftaran itu tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2022, dibuka pada pukul 8 tanggal 22 Juni 2022 dan ditutup pada pukul 18 tanggal 25 Juni tahun 2022. Kemudian seleksi tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022, dimulai pada pukul 8 tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan pukul 16 tanggal 2 Juli tahun 2022. Dan pengumuman 4 Juli tahun 2022. Kemudian daftar ulang tanggal 5, 6, 7 Juli tahun 2022. Nah, selanjutnya jalur-jalur yang bisa kita pilih untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru jenjang SMA dan SMK. Yang pertama jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur yang digunakan oleh calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin, ekonomi tidak mampu, yang dapat langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau KK sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan melalui jalur afirmasi. Oke, lanjut. Seleksi PPDB SMA dan SMK. Seleksi PPDB SMA dan SMK dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA, yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur pembinaan tugas orang tua atau wali, jalur sertifikat prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Nah, pilihan jalur untuk jenjang SMA. Calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 jalur pendaftaran. Tolong diingat, maksimal melalui 3 jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan dalam satu tahapan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut. Tolong diperhatikan. Pilihan ke-1. Nah, ini pilihan ke-1. Ini satu jalur ya. Satu jalur ini tolong diingat. Ada berapa pilihan? Maksimal 3. Pilihan pertama, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Nah, ini 3 maksimal. Pilihan kedua, calon peserta didik dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Pilihan ketiga, calon peserta didik baru SMA dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Kemudian pilihan keempat, calon peserta didik SMA dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Jadi maksimal 3 pilihan. Kemudian pilihan kelima, calon peserta didik SMA dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur sonasi dan jalur ranking nilai rapor. Jadi seperti itu pilihannya. Tolong, maksimal kita bisa mendaftar melalui 3 jalur. Oke, ini informasinya sudah jelas. Kemudian PPDB untuk jalur SMK. Kejuruan ya. Calon peserta didik SMK dapat melaksanakan pendaftaran juga sama melalui 3 jalur pendaftaran secara bersamaan dalam satu tahapan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut. Pilihan ke-1, calon peserta didik baru
untuk calon peserta didik ya, jenjang SMA dan SMK dapat melaksanakan melalui jalur inklusi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Pilihan kedua, calon peserta didik dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Pilihan ketiga, calon peserta didik SMK dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur sertifikasi prestasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapor. Tetap ranking nilai rapor itu terakhir ya. Pilihan keempat, calon peserta didik baru dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapor. Jalur zonasi kuotanya hanya 10% pada PPDB SMK terdiri dari zonasi dan pembinaan tugas orang tua siswa. Oke, untuk SMA sama juga ya. Yang SMK ada kuotanya ya. Kemudian lanjut. Nah, pilihan sekolah PPDB SMA dan SMK. Oke, kita perhatikan. Untuk SMA, pilihan inklusi. 1 SMA di zonasi yang telah ditetapkan. Afirmasi, 1 SMA dalam zonasi. Perpindahan tugas orang tua, 1 SMA di zonasi penugasan. Sertifikat prestasi, 1 SMA di dalam zonasi atau luar zonasi. Zonasi, 2 SMA. Jadi 2 SMA, maksud jalur zonasi itu 2 SMA di zonasi yang telah ditetapkan. Ya, jadi untuk zonasi itu bisa 2 sekolah ya. Ranking nilai rapor itu 2 SMA dalam zonasi atau luar zonasi. Ya, jadi ini pilihan SMA-nya ya. Kalau sekolah, informasi 1 sekolah, perpindahan tugas orang tua 1 sekolah, sertifikat prestasi 1 sekolah, zonasi 2 SMA dibolehkan. Ranking nilai rapor dipilih 2 sekolah. Ya. Kemudian SMK. Kalau SMK, inklusi itu 1 SMK dengan maksimal 1 kompetensi dalam zonasi atau luar zonasi. Afirmasi, 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi. Perpindahan tugas orang tua, 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi penugasan. Sertifikat prestasi dan zonasi ini sama untuk SMK, 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi atau luar zonasi, atau 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi dengan ketentuan 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi yang ditetapkan, ya, dalam zonasi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk ranking nilai rapor, 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi dengan ketentuan 2 kompetensi di 1 SMK dalam zonasi luar zonasi. Oke. Nah, ketentuan lainnya dalam pelaksanaan ini tetap melaksanakan protokol pencegahan COVID-19. Oke, nah terima kasih. Jadi saya ulang sedikit informasinya. Oke, tolong diperhatikan ini. Oke, pilihan sekolahnya, pilihan jalur SMK-nya, PPD SMA, jalur SMA, PPD SMA SMK. Oke, jalur afirmasi, waktunya tolong diperhatikan, prediksi daya tampung, dasar hukum kebijakan RPP, PPDB, pencapaian PPDB. Jadi Ibu Bapak, demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana jenjang informasi awal ya, informasi awal tentang cara mendaftar atau informasi juknis pendaftaran untuk jenjang SMA dan SMK Provinsi Bali. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.